Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, serta dijauhkan dari bahaya COVID-19. Anak-anak sekalian, mulai hari ini Bapak akan mengajarkan pelajaran PJOK di Sekolah SMA 111, SMA Negeri 111. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Yang mana anak-anak sekalian seharusnya hari ini anak-anak sudah bisa bertemu bertatap muka, bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru. Tapi apa daya, karena adanya corona, maka kita berkenalannya, belajarnya lewat media saja. Kita lanjutkan ke agenda kita pada hari ini, yaitu perkenalan dan kontrak belajar. Untuk yang pertama, Bapak ingin perkenalan dengan kalian. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Eko Hadi Sutrisno, SPD, Sarjana Pendidikan, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Alamat Bapak Pluit Dalam nomor 31 RT 009 RW 008 Penjaringan. Pernah mengajar di SDN Penjaringan 05, SDN Pluit 05, SDN Penjaringan 06, dan saat ini di SMA 111 Jakarta. Hobi berolahraga, makan favorit bakso, makanan favorit bakso. Riwayat penyakit tidak ada, kondisi fisik sehat jasmani. Lanjut. Berikutnya adalah kontrak belajar yang akan kita sepakati bersama. Kontrak belajar kita adalah di sini Bapak akan menjelaskan sebelumnya, yaitu tujuan mata pembelajaran PJOK. Mata pelajaran PJOK yang diajarkan di sekolah itu diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, dalam kurikulum yang berlaku sekarang ini dirumuskan tujuan pendidikan jasmani, yaitu untuk membantu peserta didik meningkatkan derajat kesegaran jasmani, keterampilan gerak, dan kesehatan melalui pengenalan dan penanaman sikap positif. Patangan sikap mental yang diimplementasikan dalam berbagai aktivitas jasmani. Itu tujuan kenapa pelajaran PJOK diadakan di sekolah. Lanjut. Tujuan lain dari mata pelajaran PJOK adalah mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dan pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani. Berikutnya, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, dan sikap sosial dan toleransi. Ini merupakan tujuan dari mata pelajaran PJOK. Mengembangkan sikap positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Jadi, di dalam pelajaran PJOK dituntut untuk sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama dalam belajar maupun dalam aktivitas jasmani, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik
serta strategi dalam berbagai permainan olahraga. Berikutnya, tujuan dari mata pelajaran PJOK adalah mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri, keselamatan orang lain, contohnya ketika terjadi cedera saat berolahraga. Mengetahui konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan dan kebugaran. Kita lanjut untuk pembelajaran dan pembiasaan. Anak-anak sekalian, ini sangat penting sekali bahwa kita dalam pembelajaran harus selalu membiasakan sikap-sikap yang wajib harus kita lakukan saat pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap spiritual. Apa sikap spiritual? Sikap yang berhubungan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Apa saja yang termasuk sikap spiritual? Antara lain ketaatan beribadah, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Anak-anak sekalian, itu adalah sikap-sikap yang harus anak-anak lakukan saat belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Lanjut. Sikap berikutnya adalah yang wajib kita lakukan adalah sikap sosial. Sikap sosial adalah perilaku yang jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Jadi anak-anak ketika belajar wajib berperilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Perilaku sosial adalah sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Nah, anak-anak ketika nanti belajar, anak-anak juga harus saling mendukung satu sama lain, berperilaku jujur, disiplin, santun terhadap guru dan sesama teman, peduli, gotong royong, serta bertanggung jawab. Saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleransi dalam hidup bermasyarakat. Jadi anak-anak itu sikap-sikap ketika kita lagi belajar maupun ketika kita lagi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan masyarakat. Kita lanjut. Nanti kita juga dituntut untuk pengetahuan kita dalam belajar yang berupa menganalisis dan pemahaman terhadap materi serta keterampilan kita yang berupa penerapan berupa praktek dan produk. Jadi olahraga ada pengetahuan, ada keterampilan, itu semuanya wajib anak-anak kuasai. Karena olahraga terutama keterampilannya harus benar-benar dikuasai. Di sini kita lanjut ke materi semester ganjil untuk kelas 10 dulu. Kelas 10 ya, kita perkenalan materi untuk anak-anak yang baru kelas 10. Di sini materi pertama kita adalah permainan bola besar melalui permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket.
permainan bola kecil, melalui softball, melalui bulu tangkis, melalui tenis meja. Terus permainan berikutnya adalah atletik. Ya, anak-anak, atletik. Atletik di sini terdiri dari jalan cepat, lari jarak pendek, tolak peluru, lompat jauh, dan lompat tinggi. Sedangkan bela diri di Indonesia terkenal dengan pencaksilat, maka kita wajib sebagai warga negara wajib mempelajari pencaksilat serta kebugaran jasmani, kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani. Kita lanjut, untuk materi berikutnya adalah kelas 11. Materi kelas 11 diantaranya adalah menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar melalui sama seperti kelas 10, tetapi di sini pembahasannya yang berbeda. Jenis permainannya sama, sepak bola, permainan bola voli, dan bola basket untuk kelas 11. Yang kedua, bola kecil, menganalisis keterampilan permainan softball, keterampilan gerak permainan bulu tangkis, dan juga tenis meja. Dilanjutkan sama, yaitu atletik. Atletik di sini untuk kelas 11 adalah menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar. Ada gerak jalan cepat, gerak lari jarak pendek, menengah, lompat jauh, dan lompat tinggi. Untuk keterampilan gerak, lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru itu jenis dari lempar. Berikutnya adalah menganalisis strategi olahraga bela diri, menganalisis konsep kebugaran jasmani. Itu adalah materi dari kelas 11. Dilanjutkan dengan info pembelajaran. Saat ini pembelajaran kita anak-anak, karena ada pandemi, maka anak-anak pembelajarannya jarak jauh, bisa menggunakan komputer, smartphone, atau menggunakan laptop. Untuk penilaian berikutnya adalah yang pertama, Bapak mengambil penilaian dari absensi kehadiran. Selama mengikuti pembelajaran tidak boleh tanpa keterangan atau alfa. Untuk nilai keseharian diambil dari pemahaman materi, keaktifan bertanya, berani mengemukakan pendapat. Ya. Berikutnya penilaian harian, mengikuti dan mengumpulkan tugas harian yang diberikan tepat waktu. Berikutnya penilaian akhir, siswa secara menyeluruh mengikuti kegiatan penilaian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah.
Berikutnya, presentasi hasil penilaian. Presentasi hasil penilaian di sini 50% hasil penilaian harian, 25% hasil penilaian tengah semester, 25%-nya lagi hasil penilaian akhir semester. Jadi nilai rapot itu akan diambil dari nilai harian 50%, hasil penilaian tengah semester 25%, hasil penilaian akhir semester 25%. Itu nilai rapot kalian nanti. Di sini nasihat. Hari ini kita tidak mengenal kata menyerah agar hari esok kita bisa menikmati kesuksesan. Nah, anak-anak, walaupun pada masa pandemi seperti ini, jangan pernah menyerah dalam melakukan suatu hal supaya kita bisa menikmati kesuksesan yang kita raih dalam hal tersebut. Berikutnya, sekarang terakhir adalah tugas siswa, yaitu silahkan memperkenalkan diri satu persatu melalui konten video yang dibuat semenarik mungkin yang diunggah melalui akun konten YouTube. Kemudian isi perkenalan memuat identitas nama, kelas, alamat, prestasi yang pernah diraih, pelayanan bawaan atau riwayat penyakit, kondisi fisik, olahraga yang disukai, dan bisa juga ditambah motivasi-motivasi belajar yang lain. Kirim alamat konten melalui WA grup pembelajaran anak-anak. Bapak akhirin untuk perkenalan hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.